Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Sebelumnya, video ini kami ambil untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen Hukum Laut Internasional, yaitu Bapak Budi Hardianto, SHMH. Di sini kami akan membahas tentang Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Sebelum video ini kami mulai, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dila Permatasari, NIM B118204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Paramita, NIM B118205. Perairan atau kawasan laut merupakan bagian terbesar dari Indonesia dibandingkan daratan. Wilayah laut merupakan hal penting bagi Indonesia. Terkait wilayah laut, tentu Anda pernah mendengar istilah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. ZEE ini merupakan batas wilayah yakni sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia. ZEE ini diukur ketika air sedang surut. Aturan mengenai batas ZEE Indonesia ini baru dikeluarkan pada tahun 1980. Pada zona ekonomi eksklusif ini, pemerintah Indonesia memiliki hak untuk mengatur segala kegiatan eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya alam di permukaan laut, di dasar laut dan juga di bawah laut, serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut yang lainnya. Salah satu yang paling diperhatikan mengenai zona ekonomi eksklusif ini adalah mengenai batasnya dan juga lebarnya zona ini. Dikemukakan bahwa lebar zona ekonomi eksklusif mempunyai lebar 200 mil atau setara dengan 370,4 km. Angka yang telah ditetapkan ini tidak menimbulkan kesukaran dan sekaligus dapat diterima oleh negara-negara berkembang maupun negara maju semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi ini. Hak negara dalam ZEE. Dalam ZEE yang luasnya 200 mil tersebut, segala kekayaan alam yang berada di laut tersebut adalah milik negara pantai, termasuk menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya ataupun melakukan penanaman kabel dan juga pipa-pipa di bawah laut. Adapun hak-hak eksklusif negara pantai pemilik ZEE adalah: yang pertama, pembuatan dan juga pemakaian pulau buatan, instalasi serta bangunan; yang kedua, riset ilmiah kelautan; yang terakhir, perlindungan dan juga pelestarian lingkungan laut. Batas perairan laut Indonesia ditetapkan pada tahun 1957 pada saat mengeluarkan Deklarasi Juanda yang melahirkan konsep wawasan Nusantara. Dalam Deklarasi Juanda tersebut, telah ditentukan bahwa batasan perairan wilayah Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai pada masing-masing pulau sampai dengan titik yang paling luar. Fungsi Zona Ekonomi Eksklusif. Keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE sangat penting bagi suatu negara. Fungsi atau manfaat Zona Ekonomi Eksklusif ini tentu saja untuk mempertegas batas negara-negara di wilayah perairan, sehingga kekayaan negara yang ada di dalam wilayah tersebut tidak bisa dieksploitasi oleh pihak-pihak lain. Hak lintas damai. Istilah lain dalam ZEE adalah lintas damai. Lintas damai ini diberlakukan ketika ada kapal negara asing melintas di laut teritorial suatu negara. Pemberian hak lintas damai oleh Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Syarat kapal asing bisa melakukan lintas damai di ZEE Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengancam atau menggunakan kekerasan yang melanggar integritas wilayah kemerdekaan dan juga politik negara pantai. Yang kedua, tidak melakukan latihan militer dan sejenisnya tanpa seizin negara pantai. Yang ketiga, tidak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tertentu yang dapat melanggar keamanan dan ketertiban negara pantai. Yang selanjutnya, tidak melakukan peluncuran pendaratan dari atas kapal apapun termasuk juga kapal militer. Tidak melakukan propaganda yang dapat melanggar keamanan dan ketertiban negara pantai. Tidak melakukan bongkar muat komoditas, penumpang, serta mata uang yang melanggar aturan perpajakan, imigrasi, dan juga hukum negara pantai. Tidak melakukan kegiatan penangkap ikan, tidak melakukan kegiatan penelitian, tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan pencemaran,
tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ke sistem komunikasi negara pantai. Dan yang terakhir, untuk kapal selam, semua kapal selam yang melakukan aktivitas lintas damai maka harus menampakkan dirinya di permukaan laut serta menunjukkan bendera negara kapal tersebut. Landasan kontinen. Istilah lainnya terkait ZEE adalah landasan kontinen atau continental shelf. Landasan kontinen merupakan dasar laut yang apabila dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Kedalaman landasan kontinen ini tidak lebih dari 150 meter. Batas landasan kontinen ini diukur mulai dari garis dasar pantai menuju keluar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Jadi, jika ada dua negara yang letaknya berdampingan menguasai negara laut dalam suatu landasan kontinen dan mempunyai jarak kurang dari 400 mil, maka batas kontinen masing-masing negara ditarik jauh dari garis dasar masing-masing negara. Konflik ZEE Indonesia dengan negara lain. Konflik ZEE ini lumayan sering terjadi antara Indonesia dengan negara lain. Sebagai contoh adalah kapal-kapal asing yang memasuki ZEE dan melakukan penangkapan ikan. Di zaman Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Indonesia mulai agresif mempertahankan hak berdaulat ZEE dengan meledakkan setiap kapal asing yang mencoba menerobos dan mencuri ikan. Itu salah satu yang menimbulkan konflik dengan negara lain, contohnya Cina. Cina menganggap aturan ZEE tumpang tindih karena wilayah ZEE Indonesia dianggap mereka sebagai wilayah perikanan tradisional mereka atau traditional fishing ground. Dalam peta 9 Dash Lines memang bertumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia, tetapi jadi permasalahan pemerintahan Cina tidak punya dasar pada UNCLOS atau Konvensi PBB tentang hukum laut dan hukum internasional. Alasan mereka adalah alasan sejarah. Begitupun dengan tegas, Susi menolak klaim Cina atas ZEE Indonesia. Indonesia mengetahui dan tidak mengakui traditional fishing zone siapapun di zona ekonomi eksklusif Indonesia kecuali di satu wilayah yang telah ditandatangani bersama di Selat Malaka dengan pemerintah Malaysia.